Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Nur Afansyah dengan NIM 192093 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 19. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang mau menghadiri serta memberikan waktu luangnya untuk menghadiri acara seminar proposal yang berjudul Pengaruh Sinetron Suara Hati Istri Indosiar terhadap Perilaku Bahasa Siswa SMP Negeri 01 Kalisa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju kepada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini televisi merupakan salah satu media tontonan populer masyarakat di segala kalangan. Tingginya angka pemakaian televisi saat ini dapat mendominasi hampir di setiap waktu luang masyarakat. Televisi memiliki segudang macam siaran yang memberikan tayangan-tayangan dengan konsep terbaru sebagai penarik perhatian masyarakat. Banyak aspek positif yang bisa diambil dari acara televisi, tetapi banyak juga aspek negatif yang perlu diwaspadai. Hal ini karena media televisi dapat menyebabkan efek pergeseran nilai. Oleh karena itu, televisi sangat berpengaruh pada pengetahuan, motivasi, sikap, serta perilaku berbahasa pada penontonnya. Menurut kritikus sosial Michael Novak, menjelaskan televisi adalah sebuah pembentuk jiwa. Era saat ini, segala stasiun televisi berusaha dan saling bersaing memberikan tontonan menarik perhatian masyarakat yang pada akhirnya membuat penonton suka hingga bahkan menirukan atau mengikuti beberapa adegan yang ditampilkan. Nah, tayangan televisi yang sering ditampilkan penuh dengan cerita, atau sebuah hayalan, salah satunya saat ini ialah sinetron. Sinetron yang banyak digandrungi oleh masyarakat saat ini ialah sinetron berjudul Suara Hati Istri yang diproduksi oleh PT Indosiar. Sinetron ini berhasil menarik perhatian sebagian pemirsanya, khususnya pada kalangan ibu-ibu. Walaupun demikian, para remaja SMP juga termasuk sebagai salah satu pemirsanya. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka terpaksa menuruti keinginan ibunya, sehingga para remaja SMP juga ikut terlarut dalam suasana. Sinetron Suara Hati Istri ini dibuat beberapa episode, yang tiap episodenya memiliki latar dan tokoh yang berbeda-beda. Tetapi alur cerita yang disajikan ujung-ujungnya sama, yakni rasa sakit hati seorang istri yang dimadu lalu meminta cerai atau ditalak oleh sang suami. Dari hal tersebut, tercetus kesan bebas dalam memisahkan suatu hubungan yang dibuatnya sendiri. Dari tayangan sinetron tersebut, perilaku bahasa pada remaja dapat berpengaruh. Ya. Perilaku bahasa menurut Septiana sendiri adalah sebuah sikap atau mental seseorang dalam memilih dan menggunakan bahasa. Jika dilihat sekilas, maka seseorang dapat dengan bebas memilih dan menggunakan bahasa sesuai keinginannya. Namun kenyataannya ada banyak faktor yang membatasi dan mempengaruhi seseorang pada pemilihan dan penggunaan bahasa tersebut. Salah satunya adalah tontonan televisi. Tidak dapat ditutupi, beberapa remaja SMP di Kecamatan Kalisat seringkali dijumpai meniru adegan dalam sinetron dengan lihai secara langsung maupun tidak langsung. Padahal adegan yang ada dalam sinetron sendiri sejatinya hanyalah rekayasa belaka. Seperti segampangnya mengucapkan kata cerai, perselingkuhan, mengubarkan aib, dan perilaku yang lainnya.
Hal ini tentunya sangatlah bertolak belakang dengan apa yang dipercayai masyarakat, sehingga memunculkan berbagai kontroversi. Contoh kontroversi yang diakibatkan efek negatif sinetron Suara Hati Istri ini, menurut Direktur Kementerian PBA, Suara Hati Istri menimbulkan toxic masculinity pada Kamis 3 Juni 2021 dalam sebuah laman kompas.com. Dari tayangan tersebut, Nahar mengatakan tayangan ini dapat mempengaruhi kondisi psikologis masyarakat dan menimbulkan toxic masculinity kepada Kompas.com Rabu 2 Juni 2021. Dari contoh tersebut, bisa dibayangkan pengaruh sinetron pada remaja SMP yang membuat mereka meniru kebiasaan tokoh dalam sinetron. Berlandaskan kontroversi yang ditimbulkan tersebut, peneliti tertarik mengangkat judul penelitian tentang pengaruh tayangan sinetron Suara Hati Istri terhadap perilaku berbahasa siswa SMP Negeri 01 Kalisan. Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah untuk mengetahui dampak yang dihasilkan dari menonton tayangan sinetron Suara Hati Istri dan hal yang mempengaruhi perilaku bahasa siswa SMP di sekolah pada Kecamatan Kalisan. Penelitian semacam ini pernah dilakukan oleh Ahmad Muhyi Salam dengan judul penelitian pengaruh sinetron anak jalanan terhadap perilaku remaja di Kota Samarinda. Tentu, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya karena fokus penelitian dan objek penelitiannya sendiri berbeda. Fokus penelitian ini adalah pada perilaku bahasa remaja yang berkaitan dengan kemampuan berbahasa pada remaja. Sedangkan pada penelitian sebelumnya, fokus penelitiannya yakni pada perilaku remaja yang berkaitan dengan tindak laku dan gerak-gerik pada remaja. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh beberapa rumusan masalah, yakni bagaimanakah dampak sinetron Suara Hati Istri terhadap aspek berbicara siswa SMP di sekolah. Yang kedua, bagaimanakah cara sinetron Suara Hati Istri dapat mempengaruhi percakapan siswa SMP di sekolah. Tujuan penelitiannya sendiri yakni di antaranya untuk mengetahui dampak sinetron Suara Hati Istri terhadap bahasa percakapan siswa di SMP di sekolah. Dan yang kedua, cara sinetron Suara Hati Istri dapat mempengaruhi percakapan siswa SMP di sekolah. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat terutama di beberapa hal tertentu, yakni untuk manfaat teoritis. Dalam hal ini penelitian nantinya akan menyumbangkan sebuah ilmu pengetahuan terkait pengaruh tayangan televisi kepada masyarakat khususnya remaja SMP. Yang kedua, manfaat bagi pengajar. Nah, karena objek penelitian ini adalah percakapan yang dihasilkan siswa SMP, maka penelitian ini juga ditunjukkan untuk para guru pengajar. Penelitian ini diharapkan nantinya bisa menjadi sebuah referensi guru dalam mengetahui perilaku bahasa siswa yang bermasalah. Nah, selanjutnya ialah definisi operasional. Di sini ada perilaku bahasa remaja dan remaja SMP. Apa sih perilaku bahasa remaja? Perilaku bahasa remaja merupakan sikap atau mental dalam memilih atau menggunakan suatu bahasa. Dalam pemilihan bahasa, remaja menyerap bahasa dan mengembangkan kosakata dan jarak stilistikanya. Lalu mereka mengontrolnya dengan penuh.
Maka dari itu, mereka sering memilih kata yang berbeda dari orang dewasa. Menurut Harimansyah tahun 2015. Jadi, dalam penelitian ini, perilaku bahasa yang dimaksud adalah sikap atau mental siswa SMP Negeri 01 Kalisat kelas 8 dalam memilih atau menggunakan bahasa yang berbeda dari orang dewasa. Lalu, remaja SMP sendiri, menurut Canoers dan Haditono tahun 2001 membedakan masa remaja atas 4 bagian, yakni pertama masa pra-remaja atau pra-pubertas, usia 10-12 tahun, lalu kedua masa remaja awal atau pubertas, 12-15 tahun. Yang ketiga, masa remaja pertengahan, yakni usia 15-18 tahun. Dan terakhir, masa remaja akhir, usia 18-21 tahun. Nah, dalam penelitian ini, masa remaja yang dimaksud adalah masa remaja bagian kedua, yakni masa remaja awal atau pubertas. Antara 12-15 tahun. Selanjutnya ialah kajian pustaka. Kita masuk kepada sinetron sendiri ya. Oke, sinetron adalah sebuah program yang berupa drama bersambung yang disiarkan dan diproduksi oleh stasiun televisi Indonesia. Dalam bahasa Inggris, sinetron lebih dikenal dengan istilah soap opera atau opera sabun. Menurut Teguh Karya, yang merupakan salah satu sutradara tersohor di Indonesia, istilah sinetron dipakai secara luas di Indonesia pertama kali dicetus oleh Sumarjono. Lalu, ada pun fungsi dari sinetron sebagai berikut. Yang pertama, sinetron sebagai media hiburan. Nah, program hiburan adalah sebuah siaran televisi yang bertujuan untuk menghibur pemirsanya dalam bentuk musik, lagu, permainan, lakon, dan sebagainya. Salah satu program televisi yang termasuk dalam hiburan dalam hal ini adalah sinetron. Lalu yang kedua, sinetron sebagai alat transformasi kebudayaan. Menurut Duksini tahun 2009 dalam Ahmad Muhyi Salam, terdapat beberapa bentuk gaya hidup, yakni gaya hidup industri, gaya hidup public relation, gaya hidup jurnalisme, gaya hidup mandiri, dan gaya hidup hedonis. Nah, gaya hidup hedonis ini adalah sebuah pola hidup yang melihat kesenangan dan kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup. Nah, gaya hidup ini sangat didominasi bagi kaum remaja yang terpapar tayangan televisi. Pengaruh dari sinetron akan sangat berdampak bila masyarakat tidak bersikap kritis atas tayangan sinetron yang dilihatnya. Lalu yang kedua ialah perilaku bahasa. Ya, saya pindahkan sedikit. Nah, perilaku bahasa ini menurut Notoatmojo, tahun 2003 halaman 118 dalam Amal Akbar menjelaskan bahwa perilaku pada manusia diartikan sebagai suatu aktivitas yang dapat dilihat secara langsung seperti berjalan, bicara, berpikir, dan sebagainya. Nah, maka dari itu bisa dijelaskan hanya tindakan atau aktivitas yang sebenarnya yang bisa disebut sebagai perilaku. Maka dari itu, perilaku bahasa adalah aktivitas manusia seperti berbicara. Menurut Mason sendiri, tahun 2005 menjelaskan bahwa perilaku bahasa jika dikaitkan dengan language dan parole milik sesur, serta competence dan performance milik Chomsky, maka bisa dibilang kajian
pemakaian bahasa berkaitan dengan masalah parol dan performance. Hal ini karena berhubungan dengan konsep pemakaian bahasa dalam suatu situasi yang sebenarnya. Nah, menurut Skinner sendiri tahun 1938, perilaku dapat terjadi atas proses stimulus terhadap organisme. Kemudian organisme tersebut merespon. Skinner membedakan dua tipe respon, yakni yang pertama, responden respon atau respon yang timbul dari rangsangan stimulus tertentu. Yang kedua ialah operan respon atau instrumental respon, yakni respon yang muncul dan berkembang yang kemudian diikuti dengan stimulus atau rangsangan atau perangsan yang disebut reinforcing stimulation atau reinforcer karena mencakup respon. Menurut Noto Atmojo sendiri tahun 2007, jika dilihat dari bentuk respon stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yakni perilaku tertutup atau covert behavior dan perilaku terbuka atau overt behavior. Nah, lalu Krida Laksana menjelaskan jikalau performance atau penampilan dari Chomsky diartikan sebagai suatu pelaksanaan kemampuan bahasa konkret berupa ujaran yang benar-benar dihasilkan seperti berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Lebih spesifik, perilaku bahasa pada penelitian ini berfokus pada perilaku terbuka atau overt behavior yang merupakan perilaku praktek di mana pemerolehan datanya melalui proses rekaman ataupun catatan wawancara. Lalu kita membahas remaja. Remaja sendiri menurut Yulia S.D. Gunasoro dan Singgih D. Gunasoro tahun 1991, istilah ilmiah yang sering kali dipakai untuk menunjukkan masa remaja ialah puberty, atau adolescentia. Istilah puberty sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni pubertas, yang artinya kelaki-lakian, kedewasaan yang ditandai sifat dan tanda kelaki-lakian. Lalu menurut Mong sendiri, menurut Mong, Kinoers dan Haditono tahun 2001, masa remaja dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ialah masa remaja masa pra-remaja atau prapubertas usia 10-12 tahun. Yang kedua, remaja awal usia 12-15 tahun. Yang ketiga ialah tahap remaja pertengahan usia 15-18 tahun. Yang keempat atau masa remaja akhir usia 18-21 tahun. Nah, sedangkan menurut Mepir sendiri tahun 1982, masa remaja berlangsung pada usia 12-21 tahun pada perempuan dan 13-20 tahun bagi laki-laki. Nah, kalau menurut PAC sendiri, masa remaja adalah usia di saat individu berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Individu tersebut atau yang dalam hal ini anak merasa tidak lagi di bawah tingkat orang yang lebih tua, melainkan pada tingkat yang setara, setidaknya dalam hal masalah hak. Ya. Lanjut ke bab 3, metode penelitian. Saya geser sebentar. Nah, di sini ada 4 tahap ya. Yang pertama rancangan dan jenis penelitian ya. Nah, rancangan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Botgan dan Taylor dalam Nugrahani tahun 2014 halaman 8 menjelaskan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang
Prosedur penelitiannya menghasilkan data-data berupa kata-kata dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Nah, penelitian ini akan mendeskripsikan data-data yang berupa percakapan antara siswa SMP Negeri 01 Kalisat yang dianggap rentan terpengaruh tayangan sinetron. Bagaimana percakapan tersebut dapat dipengaruhi oleh tayangan sinetron? Pendeskripsian data dilakukan secara apa adanya saat penelitian dilakukan. Lalu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiolinguistik karena pendekatan sosiolinguistik sendiri merupakan pendekatan yang dipakai untuk mengkaji masalah, fenomena, dan gejala kebahasaan di masyarakat. Yang kedua ialah sumber data dan data penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 01 Kalisat kelas 7 sampai 9 atau siswa berusia 13 sampai 15 tahun. Hal ini karena mereka dianggap lebih rentan dipengaruhi tayangan sinetron Suara Hati Istri. Data penelitian sendiri berfokus pada percakapan siswa SMP Negeri 01 Kalisat yang muncul akibat dari pengaruh tayangan sinetron. Kemudian, untuk mendukung data, peneliti juga akan mengumpulkan informasi dari salah satu guru yang dalam kasus ini guru bahasa Indonesia atau guru bimbingan konseling, dan juga informasi dari orang tua salah satu seorang subjek ya. Lalu metode pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik snowball sampling. Menurut Sugiono tahun 2014, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang jumlahnya awalnya kecil kemudian membesar. Penggunaan teknik snowball sampling sendiri dikarenakan dalam penentuan sampel peneliti akan memilih 5 orang yang berasal dari 3 tingkat kelas yang berbeda, yaitu kelas 7, 8, dan 9. Nah, bila data tersebut dirasa belum lengkap, maka peneliti akan mencari orang lain untuk melengkapi data tersebut. Lalu, metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses sadap dan wawancara dengan objek penelitian. Proses sadap dilakukan untuk merekam proses atau aktivitas percakapan antar siswa yang terindikasi pengaruh dari tontonan sinetron. Lalu wawancara dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang melakukan percakapan. Wawancara digunakan yakni wawancara terstruktur yang mana peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penelitian secara tertulis. Terkait data yang telah diperoleh, kemudian akan diuji validitasnya. Validitas menurut Azwar sendiri dalam Muatodang 2009, validitas berasal dari kata validity, yang artinya sejauh mana keakuratan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validasi data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah cara pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sumber lain, yang artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda pada penelitian kualitatif. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini, menurut Miles dan Huberman tahun 2001, terdapat 3 cara dalam teknik analisis data. Yang pertama ialah reduksi data. Reduksi data adalah salah satu bentuk analisis kualitatif yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga nantinya bisa diambil kesimpulan akhir. Lalu yang kedua ialah penyajian data. Penyajian data adalah salah satu dari teknik data kualitatif yang menyusun sekumpulan informasi sehingga akan memberi peluang untuk adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian. Lalu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan adalah salah satu teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan berarti sampai pada hasil analisis yang dapat digunakan sebagai pengambilan tindak lanjutan. Lalu yang selanjutnya, prosedur penelitian. Nah, dalam prosedur penelitian, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap pertama ialah tahap persiapan. Nah, dalam tahap persiapan di sini, peneliti akan memilih judul yang akan diteliti. Kemudian judul tersebut dimintai persetujuan kepada dosen pembimbing. Setelah judul yang disetujui oleh dosen, maka tahap selanjutnya ialah menyusun proposal. Nah, setelah menyusun proposal, baru melakukan tahap pelaksanaan. Yang pertama ialah pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data, penelitian beserta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisis data. Analisis data sendiri berkaitan dengan tahap penganalisisan data dengan teori yang telah dipakai sebelumnya. Setelah data dianalisis, lalu dilakukan interpretasi data serta verifikasi data. Interpretasi sendiri ialah proses yang dilakukan sebagai penafsiran sebuah percakapan antar siswa. Tahap yang dilakukan pada kegiatan ini penafsirkan percakapan antar siswa yang diindikasi telah terpengaruh tayangan sinetron Suara Hati Istri. Yang kemudian verifikasi data yang dilakukan dengan mengecek data secara berulang-ulang. Lalu setelah verifikasi data, barulah kita menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang dimuat pada bab 4 dan 5. Baik, saudara-saudara, sekian presentasi terkait proposal penelitian milik saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.